Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fania Triksi Azara di Presisi News. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Poin ke-6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air. Pada periode 2015 sampai tahun 2019, persentase akses rumah tangga terhadap air minum layak, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan mengalami peningkatan. Tidak jauh berbeda dengan data rumah tangga yang memiliki air bersih dan layak minum, persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan. Berdasarkan wilayah, baik wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Tercapainya tujuan SDGs desa ini dapat diukur dari beberapa hal, seperti akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100% pada tahun 2030, terjadinya efisiensi penggunaan air minum, serta adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Sanitasi dan air bersih merupakan salah satu SDGs yang sedang dikembangkan oleh Desa Banjarsari. Untuk informasi lebih lanjut, saya sudah terhubung dengan rekan saya Lutfia di Desa Banjarsari. Selamat siang Lutfi, bagaimanakah kondisi desa tersebut mengenai air bersih dan sanitasi yang layak? Baik, terima kasih Mania. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu desa yang layak air bersih dan sanitasi. Tepatnya di Kampung Kambangan, RT 2 RW 5, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Namun beberapa hari yang lalu telah terjadi peristiwa banjir yang cukup mengkhawatirkan. Pasalnya ada salah satu warga yang menjadi korban dari peristiwa banjir tersebut. Melihat data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor pada tahun 2015, Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Ciawi terbilang berada di dataran yang tinggi. Dengan ketinggian Kecamatan Ciawi sendiri berada 518 meter di atas permukaan laut. Meskipun berada di dataran tinggi, tidak terlepas kemungkinan bahwa Desa Banjarsari terhindar dari bencana alam, seperti peristiwa banjir yang telah terjadi di salah satu kampung di desa tersebut, yaitu Kampung Kambangan pada Rabu malam lalu. Banjir yang berada di Kampung Kambangan, RT 2 RW 5, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Rabu malam 22 November 2023, memberikan dampak yang besar kepada salah satu rumah warga. Dengan ketinggian banjir kurang lebih mencapai 1 meter. Banjir tersebut juga menyebabkan jebolan pada tembok bagian belakang rumah dan pintu depan. Jadi kejadian banjir semalam itu hari Rabu tanggal 22 November tahun 2003, tepatnya itu pukul 22:15. Kejadiannya itu di Kampung Kambangan RT 2 RW 5 Desa Banjarsari. Itu terjadi akibat karena hujan deras, sehingga aliran sungai itu meluap ke kediaman warga dan ketinggiannya itu hampir semeter lah dari permukaan tanah, semeter. Mungkin si air itu nggak bisa si rumah itu dindingnya udah nggak bisa nahan lagi, sehingga jebol lah dinding kamar sama dinding ruangan. Itu akibat dari hujan. Dan kayaknya ada mampet juga di aliran sungainya, jadi sehingga sungai itu meluap airnya. Lantas, apakah banjir yang telah terjadi dan cukup mengkhawatirkan tersebut memiliki dampak kepada sumber air bersih yang senantiasa digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari? Menurut penuturan Bu Elas, salah satu warga Desa Banjarsari, peristiwa tersebut tidak mengurangi ketersediaan air bersih di Desa Banjarsari. Kebanyakan warga di desa tersebut sudah menggunakan pump di setiap rumah untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.
Air bersih mah dari PAM kan, dari sini mah. Dari PAM ada, dari sana bayar per bulan murah. Paling 18.000 dengan murah ada. Kalau air bersih mah nggak apa-apa, cuman saya kan punya air dari mata air ya. Itu rusak semua itunya mesinnya. Mesin sanyonya nggak bisa dipakai. Itu yang kebanjiran itu. Nggak bisa dipakai. Mayoritas warga di desa tersebut sudah menggunakan PAM di setiap rumah untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Dengan dibantu oleh PAM, warga sangat diringankan dengan tarif yang cukup murah, yaitu sebesar Rp2.000 per kubik dan abonemen sebesar Rp5.000. Air PAM yang digunakan warga sebagai sumber air bersih disalurkan melalui pipa-pipa yang tertata dengan baik yang tertanam di dalam tanah maupun melalui dinding rumah warga. Kebersihan air juga tetap menjadi hal yang tidak terlewatkan. Untuk menjaga kebersihan air, para pengurus sumber air bersih di desa tersebut selalu menguras penampungan air PAM sekurang-kurangnya 90 hari sekali. Sih kalau banjir kemarin itu tidak mengganggu sumber air bersih itu sendiri ya, tidak mengganggu alhamdulillah. Terus kedua juga tidak mengganggu fasilitas air bersihnya seperti pipa-pipa, karena memang pipa-pipa air bersih di kita ini ditanam di tanah dan terawat dengan baik sehingga tidak melalui jalur-jalur sungai. Kalaupun ada, kita betul-betul keep yang baik lah gitu. Nah itu kemarin karena jebol tuh saya juga nggak paham ya, karena mungkin bandang kali. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu sih. Sumber air terbagus dan bersih. Adanya PAM di Desa Banjarsari bukan satu-satunya cara agar warga dapat mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Di desa ini juga sedang dibangun IPAL komunal yang bertujuan untuk mengolah limbah cair seperti limbah dari WC, air cuci, maupun air dari kamar mandi. IPAL sendiri adalah sebuah struktur yang dibuat sebagai tempat pengelolaan limbah organik atau anorganik dari air, sehingga limbah tersebut bisa dibuang tanpa mencemari lingkungan. Di lingkungan sendiri, IPAL yang digunakan untuk mengolah limbah kotoran atau tinja dari WC lebih dikenal dengan sebutan septic tank. Pak Haris, selaku Kasih Kesra atau Kesejahteraan Masyarakat di Desa Banjarsari, menuturkan bahwa warga awalnya menolak dipasangkan IPAL komunal untuk sanitasi air yang mereka gunakan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, warga akhirnya dapat mengerti bahwa IPAL komunal dapat membantu mereka dalam mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak. Kalau saat ini ya, kalau untuk di khususnya warga Kamdawang ini ya, hari ini kebutuhan air minumnya untuk saat ini diberi oleh sarana air bersih SAB dari PAM Desa. PAM Desa yang mana PAM Desa ini adalah bantuan dari pemerintah kabupaten. Program ini diluncurkan sudah lama, alhamdulillah kita kebagian, dan ini demi menyelamatkan atau menghindari stunting lah ya, stunting supaya kebutuhan air untuk minum, untuk cuci, mandi dan rakus itu tersedia dengan baik. Dan sumbernya itu dari air tanah, yaitu sumur bor artesis kalau yang di sini ya, alhamdulillah itu. Selain menggunakan PAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kampung Kambangan, tersedia juga penampungan air atau toren besar di kampung tersebut yang dapat digunakan oleh warga sekitar untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Setelah toren ini pindah ke atas, pindah ke sumur, nanti bisa diperluar ke sana disalurkan untuk yang tidak punya air sama sekali. Awalnya kan di situ kan kita punya air sama sekali, manuk panen. Ini bisa antri dari mulai jam 8 sampai jam 11 malam waktu awal. Dan sekarang alhamdulillah habis hujan itu ada sedikit-sedikit air. Pada saat sekarang tapi masih tetap berjalan. Dan kebutuhan air itu aja. Kalau buat saya mah sengaja emang untuk
menyalakan input warga aja, kebutuhan warga gitu, hemat. Nah, pemirsa, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Desa Banjarsari. Dari Kabupaten Bogor, saya Lucia Ferdinand Balkis melaporkan. Kembali ke Fania Trixia Zahra di studio. Pemirsa, berikut informasi yang dapat kami sampaikan mengenai SDGs Desa, air bersih dan sanitasi layak. Terus saksikan berita aktual lainnya hanya di Presisi News. Saya Fania Trixia Zahra, pamit undur diri dan sampai jumpa.